Saya ingin mereview pembahasan kita kemarin. Dimulai dengan what is philosophy in etymology. Apa itu filsafat secara etimologi? Ada yang mau jawab? Ya, Tri Ramadanti. Pak, kedengaran suaranya, Tri. Cinta atau keinginan. Ini oke, betul. Ini malah Eka yang jawab nih. Tri, suara kamu belum masuk. Ya, cinta atau keinginan untuk apa, Sophia? Mencapai ke kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan, Nisa Aulia? Nisa? Udah lupa. Nisa? Ya, apa itu kebijaksanaan, Nisa Aulia? Kebijaksanaan itu kebenaran, Pak. Kebenaran. Nah, bagaimana sikap cinta kepada kebijaksanaan itu diwujudkan dalam tindakan atau perilaku? Mau jawab? Bagaimana sikap cinta pada kebijaksanaan itu terwujud dalam bentuk apa? Oh, ada ayam jawab. Ayamnya Gulfi. Ya, Gulfi. Yang mau jawab, Gulfi? Oh, ayamnya lagi. Kamu melihara ayam ya? Ya. Oke, yang lain teman-teman. Bagaimana kita mewujudkan sikap cinta kepada kebijaksanaan? Mungkin dengan tindakan, Pak. Tindakannya bagaimana, Hafiz? Ya, melakukan apa yang dia perintahkan. Dia perintahkan. Siapa yang dia? Orang kita cinta kebijaksanaan kok. Loh, gimana kemarin? Bagaimana Ya, wujud? Ya, silakan. Menyadari bahwa dirinya itu tuh tidak mengetahui, jadi sehingga mau terus belajar hal-hal yang baru. Ya, bagus sekali, Tisti. Terima kasih. Ya, jadi cinta kebijaksanaan itu artinya terus memperbaiki diri sendiri, terbuka dengan ilmu dan pengetahuan yang baru, karena sesungguhnya kita tidak akan dapat menguasai kebijaksanaan itu secara sempurna, maka kita harus membuka diri kita, bersedia untuk belajar, dan berusaha untuk mencapai pengetahuan-pengetahuan yang baru. Gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Mas sudah kita bahas tentang filsafat. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang dinamakan dengan ilmu itu? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Selama ini kalian menuntut ilmu. Apa yang dituntut itu? Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Kalian ini belajar untuk ilmu tapi nggak tahu apa itu ilmu ya? Sama seperti mencintai tapi tidak tahu apa itu cinta. Apa itu ilmu? Lutfi bilang pengetahuan. Ya. Yang lain? Kumpulan, Pak izin jawab. Ya, Anissa. Kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Oke. Habis googling, Anissa? Oke, nggak apa. Ya, yang lain, kumpulan pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya.
Sesuatu yang dipelajari. Awan Saputra, ilmu adalah sesuatu yang dipelajari. Ya. Ada yang lain? Boleh Pak, suatu Ya. pemahaman. Suatu pemahaman. Oke. Ilmu adalah suatu pemahaman. Kamu tidak mengilmui aku, gitu ya. Kamu tidak memahami aku. Oke. Yang lain? Miko? Ilmu itu pengetahuan dan pengetahuan yang dapat memperbaiki seseorang jadi lebih baik. Ilmu itu pengetahuan yang dapat memperbaiki seorang jadi lebih baik. Jadi ada pengetahuan yang tidak memperbaiki seorang jadi lebih baik, Miko? Ada Pak, tapi itu pengetahuan yang dalam artian yang disalahgunakan. Disalahgunakan. Berarti bukan pada hakikat pengetahuannya ya, tapi penyalahgunaannya ya. Iya Pak, kalau yang tidak memperbaiki seseorang itu yang digunakan untuk penyelewengan atau digunakan untuk hal-hal yang buruk. Oke, terima kasih. Jadi, apakah ilmu dan pengetahuan itu sama? Feby mungkin? Baby Aprilia? Apakah ilmu dan pengetahuan itu sama? Masih mute. Oh, tadi Baby. Sama Pak. Sama. Oke, jadi ilmu itu sama dengan pengetahuan. Nah, kalau Welby, coba Welby. Menurut kamu, Welby, apakah ilmu sama pengetahuan itu sama? Tadi kata si Taufik, Jatmiko berbeda. Kata Baby sama. Biar cepat selesai ya, Baby ya. Ya, Welby. Oh, saya Pak? Ya, Welby, betul. Apakah ilmu dan pengetahuan itu sama? Belum tentu Pak. Belum tentu. Ya, berbeda berarti. Bedanya di mana? Oke. Seperti ketika di dokter itu batuk pilek, kemudian demam, kemudian tidak enak makan, kemudian dokter tiba-tiba menyimpulkan sesuatu. Oh, kamu ini pasti terkena infeksi virus ini. Kemudian obatnya adalah ini. Nah, dokter itu seperti punya pengetahuan, seperti punya kacamata tadi. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kita bertemu sama saudara kita yang sakit itu setiap hari, adik kita, dan tahu dia itu demam, dia itu. Tapi kita ngapain? Nggak tahu, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Karena mata kita, perspektif kita tidak bisa membaca realitas seperti halnya seorang dokter. Begitu juga dalam ekonomi misalkan. Kenapa kemudian pakar ekonomi itu bisa misalkan memprediksi bahwa pekerjaan tertentu akan musnah di tahun 2030? Kenapa dia bisa punya pandangan seperti itu? Bisa melihat seperti itu? Ya, karena ada ilmu. Ya. Sama seperti ketika kita pertama kali belajar Al-Qur'an, dihadapkan dengan teks bahasa Arab, ini apa-apaan ini gitu. Itu seperti sesuatu yang yang sulit, yang tidak kita kenal, dan kita seperti mustahil untuk bisa membacanya. Tapi di hadapan kita ada guru. Loh, guru ini kok bisa membacanya ya dengan mudah, dengan indah? Karena dia sudah ada ilmunya. Jadi dengan ilmu itu cahaya, dalam arti dia bisa menerangi jalan kita untuk membaca realitas kehidupan ini. Itulah pentingnya ilmu. Dan dari contoh broadcast tadi, itu menekankan bahwa pengetahuan saja tidak cukup ya. Kita harus selalu menambah pengetahuan itu hingga membentuk secara sistematis ya. Seperti puzzle tadi.
1 puzzle mungkin kita belum bisa baca. 2 puzzle belum bisa baca. 3, 4, 5, oh mulai ada gambaran. Makanya ada jenjang-jenjang penuntut ilmu dari dasar, menengah, perguruan tinggi. Kemudian nanti perguruan tinggi pun ada S1, S2, S3. Nah, kenapa orang-orang yang misalkan S3, dokter itu dianggap pintar? Ya setidaknya mereka sudah belajar ilmu ya, sudah belajar puzzle-puzzle-nya itu secara lebih luas, meskipun belum tentu menguasai ya. Setidaknya punya perspektif untuk itu. Ya. Sekolah itu belum tentu membuat orang pintar, tetapi belum lebih parah lagi orang yang tidak sekolah karena dia tidak punya suatu mekanisme untuk membuat dia membaca realitas secara lebih ilmiah begitu. Nah, kalian dulu di SD seperti ini pemikirannya, tambah lagi di SMP, SMA tambah dewasa. Nah, kuliah di perkuliahan tentu kalian mendapatkan apa yang mungkin tidak diajarkan ketika sekolah. Betul tidak, teman-teman? Ya. Oke, sampai di sini. Kita akan lanjut ya. Ilmu adalah kepingan-kepingan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodologis. Ya. Any organized knowledge, ya. Suatu pengetahuan yang terstruktur. Nah, ciri-ciri ilmu itu dia bersifat koheren. Apa itu koheren? Koheren itu berkesinambungan, berhubungan satu sama lain. Nah, pengetahuan tentang tadi, misalkan obat paracetamol itu berhubungan juga dengan misalkan cara kerja impuls saraf, gitu ya. Dia bereaksi dengan zat-zat kimia ini, gitu ya. Beda karakter sarafnya, beda zat-zat yang dia reaksikan. Gitu ya. Kemudian dia juga berhubungan dengan pengetahuan tentang side effect, tentang efek samping dari rangsangan terhadap impuls saraf tersebut. Maka dibuatlah dosis. Ya. Segini dia mampu untuk bearable, dia untuk kuat. Tapi kalau berlebihan, dia akan punya dampak negatif. Diukur juga berdasarkan berat badan, itu kan biasanya kalau obat kan ditimbang dulu gitu ya. Dilihat tekanan darahnya, apakah ini berhubungan dengan jantung atau tidak. Nah, jadi itu nyambung, ilmu itu nyambung gitu ya. Sama juga seperti kita belajar Al-Qur'an. Kita belajar huruf. Kemudian ada harokat. Huruf itu disambung-sambung. Kemudian ada tajwidnya ya. Ada wakaf, semua itu berhubungan satu sama lain. Ya. Ilmu ekonomi, nanti ada manajemen, ada akuntansi, ada matematika ekonomi, nanti ada makro, mikro, ekonomi politik, segala macam. Itu berhubungan satu sama lain. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri ilmu. Kemudian empiris. Nah, ini sebenarnya penekanannya pada ilmu pengetahuan ilmiah ya. Pengetahuan eksakta. Empiris itu dia bisa dibuktikan dengan indera ya. Empireia artinya adalah sense ya. Sense itu indera. Indera itu apa saja teman-teman? Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Indra Penglihatan, pendengaran, penciuman. Ya, Dinda Safira. Indera penglihatan apa? Mata, Nah, kemudian pendengaran, apa pendengaran? telinga, Kemudian penciuman dari hidung, Pak. ya, kemudian rasa. Rasa. perasa apa? Dari Dinda? lidah, Pak. Kurang satu loh. Raba, Peraba apa? tangan mungkin, Tangan? kulit, Tangan? kulit bisa. Ya, itu pelajaran SD ya. Ya, itu adalah indera. Nah, dalam pengetahuan ilmiah, segala sesuatu
itu harus empiris. Empiris itu apa? Empiris itu harus terukur ya. Terukur dengan dibuktikan dengan indera. Maka kalian pernah mengalaminya juga, dan tentu kalian tahu ada namanya observasi dan pengujian, uji coba. Ya. Uji coba itu seperti apa sih? Uji coba itu diperhatikan. Ya. Entah itu dengan dilihat, diraba, dirasakan, atau didengar, ya, atau dibau, gitu ya. Maka ada frekuensi nih, frekuensi gelombang suara, ya. Ada suhu, ada termometer, karena semua harus terukur ya dengan standar-standar tertentu, gitu ya. Ada standar kecepatan, speedometer. Jadi semua harus terukur, gitu ya. Semua apa yang ada di dunia ini, di alam fisik, itu coba dirumuskan, diukur, kemudian disajikan dalam alat ukur yang bisa dilihat. Ya. Kita nimbang. Nah, ada di timbangan itu ukurannya, angka-angkanya, supaya kita bisa lihat, gitu kan. Nah, sebenarnya kan berat itu kan bukan dilihat, tapi semuanya memang disajikan supaya bisa dicerap oleh indera. Itu. Oke. Selanjutnya, selain empiris, juga dia sistematis. Ya tadi, nah, kalau koheren itu berhubungan, sistematis itu ada sistemnya, ada strukturnya. Bukan hanya berhubungan, tapi ada yang menjadi dasar. Apa yang menjadi dasar? Ilmu-ilmu dasarnya. Dalam pembelajaran agama, misalkan ada ilmu-ilmu alat, dan ada ilmu-ilmu goyah, gitu ya. Ilmu-ilmu nakli, ilmu-ilmu akli, ada sistemnya. Mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, gitu ya. Mana yang merupakan pengembangan dari itu. Jadi ada struktur sistemnya. Dapat diukur dan dibuktikan, sudah dijelaskan tadi. Nah, berbeda dengan pengetahuan, ilmu bukan kepingan informasi tentang sesuatu. Nah, maka kalau bisa setiap tindakan kita itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sekedar informasi. Karena informasi itu mungkin mislead ya, akan menyesatkan kita. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya gambaran yang lebih jelas. Mencakup seluruh satuan ide yang mengacu pada objek tertentu. Ya. Mencakup seluruh satuan ide yang mengacu pada objek tertentu, pada bidang apa. Nah, sekarang ini yang menjadi fenomenanya adalah banjir informasi. Informasi itu banjir, tetapi kita tidak mempelajarinya secara sistematis. Ya. Dengan lewat broadcast, lewat postingan, lewat konten di media sosial. Ya. Akhirnya apa yang dialami manusia? Bingung. Ada broadcast ini bilang ini, podcast ini bilang ini, ya karena sebenarnya kalau kalian ingat ya, pada masa Rasulullah mendapatkan wahyu, itu apa sih yang Rasulullah rasakan? Tidak kuat ya, sampai menggigil, berkeringat, karena betapa informasi, pengetahuan, ilmu itu berat sebenarnya. Apalagi kita mungkin tidak merasakan itu, tapi di era sekarang kita merasakan setidaknya side effect-nya. Ketika informasi terlalu banyak masuk ke kita, tidak otomatis kita membuat kita pintar ya. Tidak otomatis membuat kita bisa membaca realitas dengan perspektif yang luas, tetapi malah membuat orang bingung, membuat orang teradu domba gitu ya. Itulah salah satu rahasia dari keagungan ilmu. Ya. Tanpa ilmu, informasi itu cuma jadi musibah. Gitu. Ya. Selanjutnya, ilmu itu memiliki metodologi. Ya, ada metodenya masing-masing. Di kedokteran ada diagnosa, ada uji medik, segala macam. Ada di fisika, ada uji empiris, ada observasi gitu ya, uji coba, laboratorium. Kalau di filsafat ya dilihat pada argumentasinya, pada alasan-alasan dan landasan
bagi setiap pernyataan. Nah, kemudian ilmu juga tidak memerlukan penerimaan dari setiap orang. Maksudnya gimana? Misalkan sekarang nih kasus yang rame nih, apa namanya, bumi datar atau bumi bulat. Ya. Terlepas bahwa dalam misalkan geografi, ya, itu sudah ditemukan secara ilmiah bahwa bumi itu bulat, bukan berarti semua orang akan menerima. Ya. Sebagian akan tetap kekeh bahwa bumi itu datar, atau mungkin bumi itu seperti punggung kura-kura, atau bumi itu kubus. Ya. Ya, tapi itu tidak menafikan bahwa ilmu itu sudah berdiri sendiri dengan kerangka dan argumentasi yang lengkap. Ya. Walaupun ada mungkin jutaan orang yang tidak mempercayai corona, bukan berarti corona itu tidak ada. Ya. Jadi ilmu itu berdiri secara independen, terlepas dari perspektif orang yang memandang. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nah, sekarang kita membahas tentang hakikat pengetahuan. Setelah kita bahas ilmu, sekarang unsur-unsur dari ilmu yaitu pengetahuan. Ya. Nah, apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu adalah mental state, ya. Mental state artinya kondisi mental, keadaan dalam diri kita, ya. Baik itu mungkin dikatakan dalam akal. Akal itu di mana? Ada yang bilang di otak, ada yang bilang di hati, ada yang bilang di jantung, gitu ya. Yang penting somewhere in ourselves, ya. Itu adalah pengetahuan terletak, ya. Mengenai sesuatu yang outside of ourselves, tentang sesuatu di luar diri manusia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta itu terletak di sana, di luar diri kita. Sedangkan pengetahuan itu ada di dalam diri kita. Nah, tergantung nanti pengetahuan itu apakah dia korespon sesuai dengan apa yang ada di luar atau tidak. Kalau dia sesuai menurut realisme, dia adalah pengetahuan yang benar. Kalau tidak sesuai, maka dia bukan pengetahuan yang benar. Oke. Kemudian, nah, dalam teori hakikat pengetahuan ini, meskipun pada hakikatnya semuanya menganggap ilmu itu ada di dalam manusia, ya, tetapi ada yang menganggap, ya, bahwa yang ada dalam diri manusia itu adalah gambaran, ya, adalah kopian, adalah foto dari apa yang ada di luar. Seperti ketika kita mencetak suatu foto atau we take picture, ya, we capture moment, ya, gambar kalian, gitu ya, screenshot. Nah, apa yang diambil itu hanyalah kopiannya, hanyalah salinannya dari yang ada benar-benar di luar. Kalian lagi di Monas, foto, nah, foto itu salinannya, yang realnya ya di luar sana. Ya. Maka pengetahuan yang benar itu apabila sesuai dengan realitanya di lapangan. Kalau ada orang pakai filter, ya, dari yang mana, dari yang burik sampai dia jadi mulus, gitu ya. Lah, kok berbeda dengan realitanya? Kan banyak yang tertipu tuh, orang-orang punya pacar online, kemudian bertemu, kok beda, gitu ya. Karena itu tidak sesuai, jadi itu pengetahuan yang keliru tentang realitas. Itu gambar seperti itu. Kalau dia sesuai, maka dia benar. Kalau tidak sesuai, maka dia keliru, salah. Ya. Nah, ini adalah pandangan realisme. Realisme ini menekankan pentingnya suatu eksistensi eksternal, suatu keberadaan dunia yang di luar cerapan kita sebagai manusia, gitu ya.
keberadaan objek tidak terpengaruh dengan persepsi orang yang menginderanya. Ya, jadi saya sempat menyinggung bahwa entah saya percaya atau tidak dengan corona, gitu ya. Tapi corona itu sebagai suatu eksistensi, keberadaan dia memang ada. Kalau secara ilmiah dia memiliki bukti-bukti dan argumentasi, gitu ya. Meja itu akan tetap ada, gitu ya. Atau Amerika itu akan tetap ada meskipun saya tidak pernah jalan-jalan ke sana. Gitu ya. Jadi realita dengan persepsi orang itu adalah sesuatu yang berbeda. Realita itu ada, persepsi orang itu sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, orang bisa salah menangkap objek, tetapi objek itu sendiri akan tetap ada. Misalkan pandangan kita, orang saja menganggap bahwa kita adalah orang yang bodoh atau orang yang tidak baik, gitu. Tetapi kalau kita memang pada hakikatnya adalah orang yang rajin, orang yang pintar, orang yang baik, maka pandangan orang itu tidak bisa menafikan hakikat kita sejati, gitu ya. Jadi ini pentingnya perspektif realisme ya. Jadi tidak terlalu mikirin apa omongan orang selama kita teguh pada sesuatu yang kita ketahui tentang sesuatu, maka itu harus tetap teguh dengan itu, ya. Tidak terganggu dengan pandangan orang lain. Nah, meskipun sebenarnya bukan dalam aspek teknologi, tapi itu dapat juga kita tarik ke dalam dunia etika, dalam bagaimana kita sehari-hari. Oke, nah sebaliknya berlawanan dengan realisme ada pandangan idealisme. Kemarin kita sempat menyinggung bahwa dalam filsafat itu mungkin ada corak atau kerangka berpikir atau pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Tapi kedua-duanya bisa sejajar, bisa bersaing dengan argumentasi, dengan dalil, dengan landasan masing-masing. Nah, kalau tadi realisme menganggap bahwa pengetahuan itu adalah kopian dari luar, maka idealisme itu sebaliknya, ya, bukan cuma kopian realitas loh, tetapi pengetahuan itu adalah proses mental, ya, apa yang terjadi dalam diri kita, gitu ya, dalam diri kita dalam memandang sesuatu. Nah, itu yang paling menentukan, yang paling determinan adalah bagaimana kerja subjektif dari setiap agen individu itu mencerap memandang sesuatu ya, bukan mencerap tadi realisme. Pengetahuan atau teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran, tapi hanyalah gambaran subjektif orang yang menangkap pengetahuan. Nah, mungkin ini terdengar aneh ya, tapi pada hakikatnya bisa dijelaskan apabila kita memahami bagaimana karakteristik dalam ilmu-ilmu yang spekulatif, dalam ilmu-ilmu yang metafisis, ilmu-ilmu sosial. Ya. Misalkan kebijakan, ya, kebijakan pemerintah itu baik atau tidak. Nah, itu kan tidak satu perspektif, tidak satu kriteria, tapi bisa dijelaskan dengan berbagai ilmu. Ada yang pakai politik, ada yang pakai ekonomi, ada yang pakai militer, ada yang pakai kesehatan, dalam penanganan corona misalkan. Atau persepsi tentang sesuatu. Ya. Orang ini cantik atau tidak. Gitu ya. Kan kita tidak bisa membuat standar yang baku, yang selesai 100% kepada semua orang, bahwa A itu cantik atau A itu jelek. Tapi it may vary, ya. The perception may be various according to the mind that capture its object, ya. Tergantung pada pikiran yang memandang objek tersebut. Mungkin buat sebagian orang cantik itu seperti ini, kulit putih. Ada orang juga memandang cantik itu apa, misalkan santun. Ada orang memandang ganteng itu harus rapi, ada yang memandang harus maco, kan macam-macam. Jadi teori idealisme ini
mungkin banyak digunakan dalam bidang-bidang ilmu sosial gitu ya, membaca realitas ekonomi, kebijakan-kebijakan. Misalkan dulu sempat ada kontroversi mengenai bailout Senturi gitu ya, atau bailout BLBI. Nah, argumennya Sri Mulyani mengatakan bank ini yang bangkrut itu seperti rumah ya, rumah yang terbakar. Kalau saya tidak memadamkan apinya, maka api itu akan menjalar dan akan membakar semua rumah dalam komplek itu. Jadi Sri Mulyani menggunakan dengan argumen yang metaforis ya. Nanti ditakutkan kalau bank itu bangkrut, semua bisnis finansial di Indonesia itu akan terpengaruh. Tapi ada juga yang nggak sependapat. Nah, kalau itu kan rumahnya remote, kalau rumahnya itu tidak berhubungan dengan yang lain, atau rumahnya itu rumah kecil yang bisa dipadamkan dengan pemadam kebakaran, maka itu tidak akan menyambar ke yang lain-lain, gitu ya. Karena letaknya jauh. Gitu. Nah, jadi tergantung bagaimana perspektif kita memandang sesuatu. Nah, apakah kebangkrutan bank itu benar-benar memiliki pengaruh yang besar atau tidak? Nah, itu juga kontroversial. Artinya tergantung dari mana aspek ekonomi itu dinilai, gitu ya. Data-data yang digunakan, gitu ya. Kemudian mungkin juga mazhab pemikiran yang digunakan. Sama seperti dalam hal kesejahteraan, contoh dalam ekonomi ya, kesejahteraan, keadilan. Apakah adil itu artinya memberi semua orang dengan porsi yang sama, seperti dalam sosialisme komunisme, atau keadilan itu artinya memberikan kesempatan kepada semua orang dengan sebebas-bebasnya untuk melakukan aktivitas perekonomian berdasarkan modal yang dia punya, seperti dalam kapitalisme. Nah, yang mana? Nah, itu kan bisa multi perspektif ya, dan masing-masing punya argumennya. Nah, dalam konteks itulah teori pengetahuan ini mungkin bisa masuk ya. Jadi bukan realita tentang sesuatu yang ada di luar sana gitu ya. Karena ada kalanya realitanya itu kompleks, abstrak. Apa itu kesejahteraan? Di mana kita bisa melihat? Itu abstrak. Apa itu keadilan? Gitu ya. Itu abstrak juga. Tetapi kita harus tetap mengukur, meskipun nggak ada bentuknya, kita harus membuat konsepsi, memikirkan itu. Dan itu bisa didekati dengan teori idealisme. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Belum? Atau nggak mudeng ini? Ya. Kemudian idealisme sudah. Nah, kemudian setelah hakikat pengetahuan kita belajar tentang sumber pengetahuan. Ya. Yang kurang lebih ada hubungannya antara teori sumber pengetahuan ini dengan hakikat pengetahuan ya. Nah, yang pertama sumber pengetahuan dasarnya adalah empiria, sense ya. Makanya disebut empirisisme. Yang benar itu empirisisme ya, bukan empirisme. Empiricism karena dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, menurut pandangan ini manusia itu memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indranya ya. Ada sense itu ya. Maka dalam bahasa Inggris ada istilahnya make sense ya. Make sense itu artinya bisa sebenarnya secara literal ya, bisa dicerap oleh indera. Ya, meskipun sebenarnya make sense itu secara istilah adalah masuk akal ya. Berarti sebenarnya itu adalah pandangan filosofis empirisisme yang mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang make sense, yang bisa diindra. Nah, dasarnya adalah dalam pandangan Locke, John Locke, manusia itu pada dasarnya kosong. Dasarnya seperti tabula rasa. Tabula rasa itu artinya meja lilin ya. Zaman dulu tuh orang tuh
nulis di atas meja lilin, ya, menggambar sesuatu, ya, nulis sesuatu. Nah, kalau sekarang mungkin papan tulis atau kertas kosong lah. Nah, kertas itu kosong, kemudian indera kita yang berfungsi sebagai pencerap pengetahuan itu memberikan gambaran, memberikan tulisan di atas kertas kosong itu, sehingga kertas itu berwarna, berbentuk, ya. Jadi indera kita seperti scanner gitu ya, seperti detektor. Nah, mencerap apa yang ada di luar, kemudian memberikannya ke dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, akal manusia menurut pandangan empirisisme itu pasif saja. Akal itu cuma menerima data-data saja. Data-data kemudian berefleksi. Tanpa ada data, tidak dapat berefleksi. Proses penyimpulan dilakukan dengan induksi. Jadi, diambil dari kasus-kasus khusus, disimpulkan menjadi suatu kesimpulan umum. Nah, seperti kalian pelajari dalam bahasa Indonesia itu ada paragraf induktif dan paragraf deduktif. Ya. Kalau induktif itu idenya di akhir, dimulai dari satu contoh, contoh 2, contoh 3, contoh 4, baru kemudian di akhir disimpulkan. Nah, kalau deduktif sebaliknya, teori umum dulu, baru kemudian contoh-contoh atau penjelasan-penjelasan. Nah, ini menurut Hume, dengan pengamatan indrawi, manusia mendapatkan pengetahuan dalam bentuk 1. Impression, kesan terhadap alam luar. B. Ideas, ya, ide-ide. Dari impresi itu dapatkan ide tentang sesuatu, misalkan bahwa 2 itu lebih banyak daripada 1. Itu kalau menurut Hume, ya dari luar kita bisa lihat ada 2 jeruk. Pasti lebih banyak yang 2 dong, karena kalau makan 2 itu lebih kenyang. Kalau 1 itu mungkin kurang. Ya. Berarti 2 itu lebih banyak dari 1. Itu kalau menurut empirisisme. Ya. Dan itu kemudian direfleksikan jadi angka-angka, jadi teori-teori. Gitu. Nah, sebaliknya berlawanan dengan empirisisme ada rasionalisme. Rasionalisme berpandangan bahwa kebenaran atau pengetahuan yang benar itu diperoleh lewat akal. Nah, kalau tadi empirisisme itu dekat dengan realisme, maka rasionalisme itu dekat dengan idealisme. Ya. Kebenaran segala sesuatu itu bergantung kepada kebenaran ide akal, bukan pada sesuatu di luar akal budi manusia. Nah, mungkin kita bisa menjelaskannya ya, meminjam teorinya Kant, meskipun Kant itu juga dianggap kritisisme yang menggabungkan antara empiris dan rasionalis. Jadi gini, manusia itu indranya itu oke, ia melihat realitas. Tapi realitas itu tidak bisa bekerja tanpa ada struktur dalam otak, gitu ya. Di otak kita itu sudah ada bawaannya, sudah ada settingannya, sudah ada isinya, tidak kosong. Makanya kemudian kita bisa belajar bahasa. Ya. Kita bisa belajar bahasa karena ada kerangka logika bahasa dalam diri kita. Ada ya, tidak, positif, negatif, kemudian ada bahwa 1 itu lebih besar daripada setengah, kuantitas, kualitas, gitu ya. Misalkan lagi juga nomor, ya, numbering itu ya. Kan kita di alam nyata kan tidak melihat ada angka-angka, tapi memang dalam bawaan kita sudah ada itu angka-angka seperti itu. Kemudian, misalkan ini ada warna hijau, kan kita melihatnya tidak ada tulisannya hijau gitu ya, tidak ada tidak ada pengetahuan dengan melihat bahwa ini adalah warna hijau. Tapi dalam otak kita itu ada kriteria-kriteria warna, ya, bahwa ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini, dan itu adalah kerja otak, begitu ya, seperti itu. Makanya Descartes mengatakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. When I'm thinking, then I am.
Kenapa? Karena dia menganggap indera itu may mislead, ya. Indera itu mungkin menyesatkan. Ya. Misalkan kalian ketika di gurun pasir, kehausan, kelaparan, kesel, capek, gitu ya. Lihat, oh di jauh kok ada air gitu. Ternyata dekati itu bukanlah air, tapi cuma fata morgana, cuma proyeksi kalian. Ternyata indera bisa keliru ya. Matahari yang besar itu kan besar sebenarnya, tapi kalau kelihatan kecil, berarti memang indera itu terbatas ya. Indera itu punya limit tertentu yang tidak bisa dia jangkau. Bagaimana mengetahui tentang ketuhanan misalkan? Padahal tidak bisa kita lihat. Ya, tentunya itu menunjukkan keterbatasan indera, gitu ya. Kalau menurut rasionalisme. Ya. Dan penyimpulannya menggunakan deduksi. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Rasionalisme sudah, selanjutnya, nah setelah kita bahas hakikat dan sumber, kita bahas tentang teori kebenaran. Bagaimana kebenaran itu diukur? Nah, menurut kalian, apa sih membuat sesuatu itu benar? Atau apa landasannya? Apa ukurannya sesuatu itu benar? Apa teman-teman? Selamanya apa yang kalian pahami? Anissa? Fakta dan data. Fakta dan data. Miko? Argumen yang didukung dengan fakta dan data yang akurat, Pak. Argumen yang didukung dengan fakta dan data yang akurat. Ada lagi? Asal-usul kebenarannya, Pak. Asal-usul kebenarannya. Oke. Oke. Dari jawaban teman-teman sudah ada tiga kriteria. Yang pertama data, fact, fakta, itu artinya kita melihat keluar. Ya. Yang kedua jawaban dari Miko, argumen. Ada argumen dan data. Jadi sebenarnya menggabungkan dua hal ya, menggabungkan korespondensi dengan di luar dan satu lagi argumentasi. Argumentasi itu kesesuaian antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. Ya. Dan si Gulfi beri contoh tentang siapa yang menyampaikan itu. Otoritas. Nah, otoritas itu masuk di pengetahuan tentang agama ya, ilmu pengetahuan agama. Itu kan landasannya adalah otoritas. Tuhan. Al-Quran itu datang dari Tuhan. Ya. Karena itu benar. Ya. Oke. Kurang lebih sebenarnya itu ya, konsep-konsep tentang kebenaran. Tapi dalam filsafat kita coba lebih elaborasi ya. Di antaranya teori kebenaran itu adalah teori korespondensi. Jadi seperti data, bukti, fakta itu adalah korespondensi. Kesesuaian antara apa yang saya nyatakan, apa yang dinyatakan dengan kenyataan yang ada. Misalkan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Saya mengatakan itu. Nah, itu benar kalau memang korespondensi berkesesuaian dengan apa yang ada di luar sana. Saya mengatakan ibu kota Peru itu 5. Apakah benar? Ya, kalau memang di sana ibu kotanya 5, maka itu adalah kebenaran. Tapi kalau keliru, ya berarti itu bukan pengetahuan yang benar. Nah, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan realitas objektif. Agreement antara pernyataan statement about fact, apa yang disampaikan mengenai sesuatu fakta dengan fakta aktual yang terjadi real, atau antara putusan judgment dengan situasi seputar yang diputuskan. Gitu. Tadi contohnya adalah judgment tentang kebangkitan bank tadi. Apakah judgment bahwa kebangkitan bank itu akan memiliki dampak yang destruktif bagi perekonomian bangsa atau tidak? Dia cuma satu fenomena kecil saja. Nah, itu diputuskan berdasarkan situasi yang mengelilinginya. Misalkan besarnya perusahaan itu, kemudian relasi bank itu dengan bank yang lain,
ya. Dia hutang di mana saja, dia punya utang di mana, nasabahnya berapa, itu dilihat berdasarkan environmental situation. Itu korespondensi. Yang kedua, koherensi. Nah, koherensi ini mirip atau berhubungan dengan sumber pengetahuan yang rasionalis, ya, dan teori idealisme bahwa kebenaran bukanlah hubungan pernyataan dengan fakta, tapi dengan pernyataan-pernyataan lain yang terbukti valid. Gitu ya. Jadi dilihat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang lain. Nah, misalkan ini saya ngasih contoh ya. Andaikan saya mengatakan pada kalian, di kelas saya nanti tidak ada tugas. Kemudian menjelang akhir semester saya berikan tugas kalian. Kemudian kalian bantah, Pak, kok ada tugas? Kan pernah bilang kalau nggak ada tugas di kelas ini. Artinya apa? Kebenaran dari yang saya katakan itu diuji dengan pernyataan-pernyataan saya yang lain. Gitu ya. Nah, ini namanya koherensi. Ya. Koherensi. Nah, contoh yang lain misalkan nih yang lagi rame nih ya. Giring Ganesha mengatakan bahwa Anies itu pembohong. Kemudian diundang broadcast sama Dedi. Dedi mengatakan, dari apa hubungannya Formula E dengan dana yang begitu besar yang harusnya digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan karena corona dengan pernyataan Anda bahwa Anies itu berbohong. Oh, jadi karena Anies itu tidak transparan, gitu ya, dalam menyajikan data-data Formula E ini, kemudian si Dedi ngejar lagi, loh, kan Anda dapat data-data, gitu ya. Artinya kalau dapat data itu transparan, gitu. Apa hubungannya sama kebohongan? Nah, jadi Dedi di situ mengejar hubungan, ya, koherensi antara pernyataan Giring yang satu dengan pernyataan yang lain. Atau juga mungkin kalian lihat sekarang ini banyak politisi yang kadang-kadang di kubu A, setahun lagi dia sudah di kubu B, gitu ya. Nah, orang kemudian menanyakan, loh, setahun yang lalu kamu bilang seperti ini, kok sekarang seperti ini? Itu artinya sebenarnya secara filosofis dalam teori kebenaran menguji kebenaran dengan konsistensi, dengan koherensi pernyataan-pernyataan yang lain, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak melulu berdasarkan apa yang ada di luar, tapi dilihat dari argumen, bangunan argumennya itu sendiri dengan pernyataan-pernyataan yang lain yang mendukung atau sudah terbukti valid. Ya. Seperti itu. Teori kebenaran koherensi. Nah, yang terakhir, teori pragmatisme ya. Pragmatisme ini bahwa kebenaran diukur tergantung fungsinya, gunanya. Kalau kebenaran itu berguna untuk kepentingan praksis manusia, ada bukti konkret itu berguna, maka dia bisa dianggap sebagai benar. Jadi masa bodoh dengan apakah dia sesuai dengan realita atau tidak, apakah dia sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang lain, tapi selama itu berguna, maka itu benar, gitu ya. Maka kriterianya dalam teori pragmatisme itu ada 3, utility, kegunaan, apakah sesuatu itu berguna, workability, ya, apakah dapat dikerjakan, yang ketiga, satisfactory consequence, pengaruh yang memuaskan. Misalnya, ada bom atom, ya, pembuatan bom atom. Kita tes pakai pragmatisme. Apakah dia berguna? Ya, berguna, misalkan untuk perang. Sekutu akhirnya bisa menang melawan Jepang karena bom atom salah satunya. Apakah dapat dikerjakan? Ya, ada ilmuwan-ilmuwan, dan ada laboratorium, ada alat-alat, sarana yang bisa membuat itu. Apakah menghasilkan satisfactory consequence? Menghasilkan pengaruh yang memuaskan? Ya, kita jadi menang, dapat kemenangan, dan itu membahagiakan kita. Nah,
Tetapi tentu saja teori pragmatisme ini salah satu keberatannya adalah dia mengabaikan dimensi etis dari suatu tindakan. Kadang-kadang kebijakan pragmatis itu melupakan aspek idealisme atau nilai-nilai tertentu, ya. Seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Maksudnya penginderaan hasil tangkapan indera, ya, secara pasif, ya. Artinya sebenarnya sesuatu itu bersumber dari indera. Akal manusia itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada mengarahkan kepada sesuatu tertentu, nggak ada kategori-kategori. Kategori-kategori itu disimpulkan juga dari data-data di alam, ya, dari data-data yang diserap oleh indera, besar, kecil, banyak, sedikit, ya, kualitas sesuatu itu sebenarnya dapat dicerap langsung oleh indera manusia. Akal manusia itu nggak ngapa-ngapain, cuma ngumpulin data aja, cuma nyatet aja. Sebenarnya seperti gambarannya beda ya antara buku catatan, ya, buku catatan sama komputer. Kalau komputer pakai aplikasi, dia bisa ngolah data, ya. Tapi kalau buku catatan, Microsoft Word nih kalian bukan, ya sudah seperti itu aja. Nah, jadi kalau menurut empirisisme, akal manusia itu cuma seperti itu aja, cuma kayak buku tulis, kayak file-file Microsoft Word yang nggak mau diapain, ya, nggak tahu mau diapain. Tapi kalau menurut rasionalisme, akal manusia itu seperti perangkat aplikasi yang bisa ngapain data, ya, bisa manage, bisa menyajikan data dengan cara yang berbeda, gitu-gitu. Seperti itu, Priscilia. Gambaran mudahnya seperti itu. Kan misal nih Pak, saya tahu kalau narkoba itu kan haram kan Pak. Tapi saya tetap melakukannya, dan duit dari hasil saya usaha narkoba tuh saya buat apa? Bangun masjid Pak. Terus karena menurut pengetahuan saya itu hasil yang saya bangun itu bakal dapat pahala. Ya. Itu gimana nih Pak? Ini kamu tanya fikih ini ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau dilihat secara epistemologis, ya, jawaban epistemologis, ada ketidaksinambungan antara argumen kamu dengan argumen yang lain. Pertama, kamu tahu bahwa narkoba itu dilarang oleh pemerintah, ya, dilarang dan ilegal, gitu ya. Nah, dalam empirisme tentu saja semua itu harus berdasarkan pada fact, ya. Jadi kamu bertindak berdasarkan impuls, itu bukan berdasarkan fact. Kamu sudah tahu itu ilegal dan itu berbahaya, tapi kamu kenapa melakukan itu berdasarkan impuls kamu, berdasarkan hasrat kamu yang lain, gitu ya, argumentasi kamu yang lain. Jadi secara epistemologis itu juga sebenarnya sudah keliru, ya. Orang yang empiris itu pasti akan bertindak, bekerja berdasarkan pengetahuan yang benar. Makanya ada ungkapan dari Pramudia, ya, bahwa kita harus jujur, kalau nggak salah Pramudia ini, dimulai dari pikiran, dari dalam pikiran. Nah, jangan dari ketindakan dulu, pikirannya jadi benerin dulu. Nah, mikirnya udah bener belum? Ternyata banyak sekali loh kebijakan-kebijakan kita, tindakan kita itu kita lakukan karena pikiran yang tidak jujur. Contohnya tadi, sudah tahu itu ilegal, dilarang, ternyata masih dikerjakan karena ada impuls, ya, karena ada hasrat, ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Di satu sisi, ya. Di sisi yang lain sebenarnya itu juga merupakan kritik terhadap empirisisme, ya, bahwa tidak selamanya orang itu bertindak sesuai positivisme, ya, dengan fakta, dengan realita,
dengan data-data yang empiris, tetapi manusia juga punya aspek-aspek impulsif, punya keinginan, punya hasrat, punya misi, punya tujuan, punya politik, gitu ya. Dan kadang-kadang itu mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya di pertimbangan logis empiris itu tidak masuk akal, gitu. Nah, itu dari perspektif ini ya, perspektif epistemologi. Dari sudut pandang fikih ya, itu adalah apa namanya, haram li ghairihi, gitu ya. Karena kamu membangun yang haram itu bisa karena dia diharamkan pada hakikatnya, misalkan babi itu haram karena sudah jelas, gitu ya. Bisa juga haram karena ada hal-hal yang mempengaruhi itu, yang menjadi landasan dari terbentuknya tindakan itu. Misalkan tadi bangun masjid pakai uang narkoba, ya sudah jelas itu kamu mendapatkan uangnya itu uang haram, ya. Uang haram kok dipakai buat bangun masjid. Jadi mungkin kamu keliru dalam hal syarat-syaratnya tadi, gitu, syarat-syarat beramal tadi, ya. Seperti itu, Nisa. Lidzatihi, membangun zatnya, hakikat membangun masjid itu tentu saja baik. Tapi ada aspek lain, yaitu cara pemerohan harta tadi, yang tidak clean and clear, ya, tidak halal dan tidak thayyib, ya. Jadi itu membuat kamu membangunnya itu menjadi keliru, menjadi salah, menjadi haram. Oke. Tapi terima kasih atas pertanyaannya, Anissa.